Para basis, kita akan membahas lagi kepemimpinan dan keterampilan manajerial pertemuan ke-10. Pengembangan standar operating prosedur di kapal. Bidang studi HTT 2. Judul pengembangan standar operating prosedur atau SOP di kapal. Gambar latar belakang operasi di kapal, kru sedang bekerja sesuai prosedur. Kita lihat gambar, jurumudi memegang kemudi dan mualim melihat situasi dan diawasi oleh nahoda. Ini bisa saja kapal akan sandar atau kapal akan berangkat berlayar. Tujuan presentasi memahami konsep standing operation prosedur di kapal, mengetahui langkah penyusunan standing operation prosedur, memahami manfaat SOP untuk keselamatan dan efisiensi. Jadi kita lihat situ, nahoda dengan standar operation prosedur memperhatikan lalu lintas laut. Nanti akan diberikan instruksi untuk keselamatan dan efisiensi. Pengertian SOP, dokumen yang berisi prosedur kerja standar untuk melaksanakan tugas secara konsisten di kapal. SOP memastikan semua kru bekerja sesuai aturan keselamatan dan peraturan internasional. Kita lihat sedang sibuk untuk melakukan atau bekerja sesuai aturan keselamatan dan peraturan internasional. Dasar hukum dan regulasi. ISM Code yaitu International Safety Management, SOLAS, Safety of Life at Sea, peraturan perusahaan pelayaran. Kita lihat di gambar bagaimana menerapkan SOLAS ya, tentang keselamatan. Kita lihat dia akan melakukan latihan bahkan untuk menolong di laut. Manfaat SOP di kapal meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi kesalahan, mempermudah pelatihan kru baru, standarisasi operasional kapal. Kita lihat nahoda, boleh ada yang meninggalkan anjungan, nahoda mengambil alih dalam melakukan kegiatan atau standar operasional kapal untuk mengemudikan kapal sekaligus untuk meningkatkan keselamatan kerja di kapal. Karakteristik SOP yang baik, jelas dan mudah dipahami, praktis dan dapat diterapkan, konsisten dengan peraturan yang berlaku. Kita lihat di sini melakukan kegiatan sesuai dengan standing operation prosedur masing-masing pada tempatnya. Nahoda dan mualim mengawasi, sedangkan jurumudi memegang kemudi kapal.
Tahap 1. Identifikasi kebutuhan SOP. Tentukan area kerja yang memerlukan prosedur standar. Contoh, operasi mesin, navigasi, bongkar muat, dan penanganan darurat. Kalau kita lihat sini adalah operasi mesin yang sedang bekerja atau sedang melakukan kegiatan. Kita lihat di sini mesinnya lagi beroperasi. Pengumpulan data, yaitu observasi kegiatan di kapal, wawancara kru dan perwira, studi dokumen dan regulasi. Kita lihat di sini lagi melakukan kegiatan observasi, baik di kapal maupun di laut, untuk melakukan kegiatan di kapal. Tahap ketiga, penyusunan draft SOP. Menentukan tujuan SOP, menyusun langkah-langkah kerja, menambah diagram atau foto jika diperlukan untuk melakukan sosialisasi dalam melakukan pekerjaan. Struktur umum SOP, judul dan kode dokumen, tujuan, ruangan lingkup, definisi, prosedur, langkah demi langkah, 6. Tanggung jawab, 7. Catatan dan dokumen terkait. Saya ulangi, struktur umum SOP, pertama, judul dan kode dokumen, kedua, tujuan, ketiga, ruangan lingkup, keempat, definisi, kelima, prosedur langkah demi langkah, keenam, tanggung jawab, ketujuh, catatan dan dokumen terkait. Tahap uji coba SOP. Saya ulangi, tahap keempat yaitu uji coba SOP. Saya ulangi, tahap keempat yaitu uji coba SOP, menerapkan SOP secara terbuka, mencatat kendala yang muncul. Tahap kelima yaitu evaluasi dan revisi, memperbaiki SOP berdasarkan hasil uji coba, memastikan kesesuaian dengan peraturan terbaru. Tahap keenam yaitu pengesahan SOP, disetujui oleh kapten atau manajemen perusahaan pelayaran, diberi nomor dokumen resmi. Tahap ketujuh yaitu sosialisasi dan pelatihan, briefing kru kapal, simulasi prosedur, distribusi dokumen SOP ke semua departemen. Tahap ke-8, implementasi. SOP digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, pengawasan oleh perwira kapal, pemantauan kepatuhan, yaitu audit internal, inspeksi oleh pihak eksternal, yaitu port state control, dan class surveyor. Pemutahiran SOP, yaitu revisi berkala, penyesuaian dengan teknologi dan peraturan baru, contoh SOP di kapal, prosedur startup mesin induk, prosedur penanganan kebakaran, prosedur pengisian bahan bakar. Kendala pengembangan SOP, kurangnya data akurat, perbedaan bahasa awak kapal, resistensi terhadap perubahan. Kesimpulan, SOP adalah kunci kelancaran dan keselamatan operasi kapal. Penyusunan SOP harus sistematis dan sesuai regulasi internasional. Pelatihan kru sangat penting untuk aktivitas SOP. Demikianlah pertemuan kita yang ke-10
yaitu pengembangan standar operating prosedur di kapal. Diharapkan di dalam melakukan tugas pekerjaannya harus sesuai dengan SOP dan harus dipasang di setiap pesawat agar dapat dilakukan jikalau pesawat itu akan dioperasikan, khususnya di bagian permesinan kapal maupun di bagian dek. Terima kasih, selamat berlayar, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.